Film dimulai dengan seorang perawat yang sedang mendorong jenazah seorang artis terkenal bernama Anna Fritz yang baru saja meninggal beberapa jam lalu. Jenazah tersebut ditempatkan sementara di kamar mayat rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarganya. Fokus kisah kemudian beralih kepada dua pemuda, Ivan dan Javi, yang baru tiba di rumah sakit. Mereka datang atas undangan sahabat mereka, Pao, yang adalah perawat rumah sakit dan yang sebelumnya mendorong jenazah Anna Fritz ke kamar mayat. Tío, que estoy currando. Además te da, ¿qué no? Pero daos prisa. Untuk mengumpulkan keberanian memasuki kamar mayat, Ivan dan Javi memutuskan untuk menenggak minuman beralkohol. Bahkan Pao, yang sedang bertugas, dipaksa ikut minum segelas sebagai tanda kesetiakawanan. A mí no sé si me apetece mucho ir a esa fiesta. ¿Qué? Tengo un montón de papeleo y unas 9 autopsias. Estoy solo, nadie me molesta. Va, y ya. Setelah selesai minum, ketiganya segera menuju rumah sakit dan masuk ruangan jenazah di lantai bawah. Tindakan ini sebenarnya berisiko tinggi bagi Pao, yang bisa kehilangan pekerjaannya. Tetapi demi kedua sahabatnya, dia bersedia mengambil risiko tersebut untuk menunjukkan jasad Anna Fritz secara langsung. Saat pertama kali melihat ruangan yang penuh dengan tubuh-tubuh tak bernyawa, Ivan dan Javi merasa sangat syok. Pao, dengan sikap isengnya, mencoba mengerjai mereka dengan menunjukkan mayat korban kecelakaan. Joder, madre que te parió. Va, déjate de hostias. Va. Namun, tak ingin membuat kedua temannya marah, Pao segera memperlihatkan jasad Anna yang asli. Ivan dan Javi terkejut melihat Anna Fritz dari dekat. Meskipun Anna sudah meninggal beberapa jam yang lalu, tubuhnya masih tampak seperti hidup. Ivan yang terkenal nekat mulai meraba tubuh Anna, membuat Javi dan Pao terheran-heran. ¿Y qué esperabas? Bukannya melihat sebentar dan kemudian pergi ke klub malam sesuai rencana awal, Ivan malah mendapatkan ide gila untuk melakukan tindakan tidak senonoh terhadap jasad Anna Fritz. Perbuatan itu mendapat tentangan keras dari Pao, terutama dari Javi yang merasa tindakan tersebut sudah melampaui batas dan lebih hina dari binatang. Una vez trajeron una tía que estaba buenísima. ¿Te la has tirado? Namun, Ivan tetap teguh dengan keputusannya meskipun kedua temannya tidak setuju. Ia meminta Pao dan Javi menunggu di ruangan lain jika mereka tidak setuju dengan idenya. No se la va a tirar. La madre que lo parió. 1 menit kemudian, Ivan selesai dengan keinginannya. Pao, yang sebenarnya juga penasaran, mulai bertanya bagaimana rasanya. Mendengar jawaban Ivan yang mengatakan bahwa rasanya enak-enak saja, Pao pun akhirnya memutuskan untuk mencoba. Namun, Javi, dengan pendiriannya yang kuat, tetap teguh dan menolak untuk melakukan hal yang tidak terpuji hanya demi memuaskan nafsu birahinya. Tiba-tiba, Pao berteriak ketakutan saat melihat mata Anna Fritz terbuka, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Ternyata, Anna tidak benar-benar meninggal dunia, melainkan hanya mengalami mati suri dan kembali sadar berkat rangsangan yang Ivan dan Pao lakukan. Tranquila. Trae agua. ¿Pero qué coño pasa? Dari ketiganya, Javi yang paling waras dan penuh empati. Ia memberikan Anna minum dan menutupi tubuhnya dengan baik hati. Ketika seorang petugas datang, mereka tidak punya pilihan lain selain menutupi tubuh Anna dan bersembunyi di ruangan kecil. Karena tubuh Anna masih dalam proses pemulihan, ia tidak bisa bergerak atau berbicara, sehingga petugas tersebut pergi tanpa menyadari keberadaan Anna. Tak lama setelah petugas pergi, Javi segera berusaha membawa Anna keluar. Namun, Ivan menentang rencana tersebut dan meminta mereka semua untuk mempertimbangkan konsekuensi jika Anna mengungkapkan apa yang telah Ivan dan Pao lakukan padanya.
Ivan dan Pao sangat panik karena jika Anna menyadari apa yang telah mereka lakukan, dia pasti akan memenjarakan mereka berdua, terutama dengan bukti cairan yang mungkin masih tersisa. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghabisi nyawa Anna, karena keluarga dan teman-temannya sudah menganggap Anna meninggal dunia. Su familia, la sociedad, todos han asumido. Ketegangan memuncak ketika Javi mencoba membawa Anna keluar, namun Ivan terus menahannya. Masalah lain muncul ketika Pao lupa membawa kunci ke dalam, sedangkan petugas telah mengunci kamar ini dari luar sehingga mereka tidak bisa keluar. ¿Por qué no se abre? Me las he dejado fuera. Tidak tinggal diam, Javi langsung menggedor-gedor pintu sambil berteriak meminta tolong. Ivan, yang kesal, melayangkan beberapa pukulan hingga tanpa sadar membuat Javi terluka parah di bagian kepala. Beruntung Javi masih hidup, meski mengalami syok berat akibat cedera parah di kepala. Ivan dan Pao segera menyeret tubuhnya ke ruangan belakang, termasuk Anna yang diletakkan di sampingnya dalam kondisi setengah sadar. Javi diminta untuk melakukan adegan di mana dia berpura-pura menjadi korban perampokan yang mengambil dompetnya dan mengurungnya di dalam sebuah kamar. Sementara itu, Pao berencana menghubungi rekan sesama perawatnya untuk datang ke ruang mayat pura-pura lupa membawa kunci. Lo siento. Saat Pao sedang sibuk dengan rekan perawatnya, Ivan tiba-tiba muncul dan menyekap Anna, yang hampir bisa bicara kembali. Namun, kejutan terbesar terjadi saat Javi, dalam peranannya, secara tidak terduga mengalami cedera kepala parah dan akhirnya meninggal karena kehilangan banyak darah. Ya estaba muy mal. Setelah kejadian itu, Anna, yang sudah mulai pulih, memohon agar Ivan dan Pao mengizinkannya pergi, berjanji tidak akan mengungkapkan apapun tentang apa yang mereka lakukan. Ivan tidak yakin dengan janji Anna dan memutuskan untuk berbicara dengan Pao di luar ruangan. No le hables. ¿Por qué no iba a contar? Nos va a largar todo. Sementara mereka berdua berdiskusi, Anna yang sembuh kembali turun dari tempat tidur dan mengambil ponsel Javi, lalu diam-diam menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Ketika Ivan dan Pao kembali masuk, mereka terkejut melihat Anna sedang menyelesaikan panggilan telepon. Estamos jodidos. ¿Ha llamado? Anna mengklaim telah berbicara dengan ayahnya dan meminta bantuan untuk dijemput, tanpa menyebutkan Ivan atau Pao, sehingga mereka tidak terlibat dalam insiden tersebut. Ya está. Se acabó. Ivan dan Pao memutuskan untuk mengantar Anna keluar untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, beberapa langkah setelah keluar dari kamar, ponsel Javi tiba-tiba berdering, menunjukkan panggilan dari nomor tak dikenal. Ternyata, Anna belum sempat berbicara dengan ayahnya. ¿Quién es? Akhirnya, Ivan dan Pao membawa Anna kembali ke kamar mayat untuk melanjutkan rencana mereka. Sebelum melaksanakan rencana itu, mereka harus menyingkirkan jasad Javi yang sudah meninggal. Ivan keluar sebentar untuk mengambil tempat sampah besar, sementara Pao membersihkan darah Javi yang tercecer di lantai. Saat Ivan pergi, Anna yang sudah dapat menggerakkan separuh tubuhnya diam-diam turun dari tempat tidur dan menggeser-geser ke pintu keluar. ¡Pau! ¡Se te ha escapado, imbécil! Ketika Ivan kembali, mereka berdua terkejut karena Anna telah menghilang. Tanpa sadar, mereka mulai mencari Anna dan tidak menyadari bahwa dia sedang bersembunyi di ruang mesin. Setelah merasa aman, Anna masuk ke dalam lift untuk meninggalkan lantai tersebut. Namun tiba-tiba,
Ivan muncul dan menghadangnya, dengan niat yang jelas untuk menghabisinya. Pao, yang tiba-tiba muncul, bertanya tentang kematian Japi, sahabat mereka, yang Anna sebelumnya menyebutkan bahwa Ivan mungkin terlibat dalam kematiannya. Ivan dengan tegas membantah tuduhan itu, marah kepada Pao karena mendengarkan Anna yang, menurutnya, hanya berusaha menyelamatkan diri dengan mengadu domba mereka berdua. Así que estrangulado a Javi, ¿eh? Estabas muerta. Y muerta vas a estar. No sé. De alguna manera que no deje marca. Setelah berdebat panjang, mereka sepakat mencari cara untuk menyingkirkan Anna tanpa meninggalkan jejak. Satu-satunya opsi yang mereka pikirkan adalah membuatnya kehilangan nafas. Ivan tak ingin bertanggung jawab sepenuhnya, meraih tangan Pao untuk melakukan tindakan ini bersama-sama. Namun, ketika Anna tampak tidak bergerak lagi, mereka segera kembali memposisikannya seperti semula. Ya está. Pao dengan hati-hati membersihkan Anna dan meletakkannya kembali di tempatnya semula agar tidak menimbulkan kecurigaan keluarganya. Sementara itu, Ivan mengatur agar Japi menghilang dengan membuangnya di pinggir jalan dalam sebuah tong sampah. Setelah selesai, saat mereka hendak pergi, terungkap bahwa Anna masih hidup karena mereka tidak memeriksa dengan seksama. Pao, yang menolak keras kekerasan yang diusulkan Ivan, segera menutupi wajah Anna dengan kain saat Ivan kembali. Dengan deg-degan, mereka keluar dari kamar mayat tersebut, berharap tidak ada yang mencurigai apapun, dan bersiap pulang ke rumah. Tepat saat sedang menunggu lift, Ivan baru sadar jika kartu BPJS dan ATM-nya ketinggalan di ruangan. Pao sempat meminta Ivan untuk tunggu saja dan biarkan ia yang mengambilkannya. Namun Ivan tetap kekeh ingin mengambilnya sendiri sehingga Anna akhirnya ketahuan masih hidup. Ivan mulai menuduh Pao telah berkhianat dan berniat untuk menjerumuskannya ke penjara sendirian. Tepat saat Ivan mulai tak terkendali dan mencekik Pao, tiba-tiba Anna menghabisi Ivan menggunakan gunting. Sementara untuk Pao, yang dikira Anna akan memaafkan perbuatannya, nyatanya Anna juga menghabisi Pao sehingga keduanya pun mati secara mengenaskan dengan Anna yang hanya bisa menghela napas, seolah tak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada hidupnya. Dan film pun selesai. Bagaimana menarik sekali bukan? Inti dari cerita ini adalah tentang 3 teman yang terlibat dalam situasi yang mengerikan di ruang mayat rumah sakit. Mereka terlibat dalam serangkaian keputusan buruk yang dimulai dari keseriusan awal yang berlebihan, hingga pada akhirnya mereka terjebak dalam spiral kekerasan dan pengkhianatan yang mengakibatkan akhir tragis bagi semua orang yang terlibat. Cerita ini menggambarkan bagaimana keputusan impulsif dan tindakan tak terduga dapat memicu konsekuensi yang merusak dan tak terelakkan. Okelah itu saja cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari Samporna, sampai jumpa di video selanjutnya.